Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Ayu Lestari, mahasiswi semester 3 program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Nah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah yaitu Geometri Analitik Bidang, di mana diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Sulfikar Busrah MSI. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai kisi-kisi soal ujian akhir semester. Nah, pada bab pertama yaitu bab pendahuluan, kami telah mempelajari mengenai refleksi bergeometri, kedudukan geometri analitik dengan mata kuliah dasar, dan sejarah geometri. Nah, pada bab 2 yaitu sistem koordinat kartesius, kami telah mempelajari mengenai hierarki pernyataan matematika, yang kedua mengenai sistem koordinat kartesius, dan yang ketiga mengenai sistem koordinat kartesius dalam tinjauan GeoGebra. Nah, pada bab 3 mengenai titik, garis, dan bidang, kami telah mempelajari mengenai definisi titik, garis, dan bidang, yang kedua pembentukan rumus antar dua titik, yang ketiga kedudukan titik terhadap garis, yang selanjutnya konsep pembentukan jarak terdekat antara titik dan garis, yang keenam kedudukan garis lurus, dan yang terakhir pada bab 3 ini soal penentuan gradien garis lurus dan pembentukan garis lurus. Nah, pada bab 4 kita membahas mengenai lingkaran. Adapun subbabnya, yang pertama itu definisi lingkaran, yang kedua pembentukan persamaan lingkaran, yang ketiga unsur-unsur lingkaran, yang keempat jenis lingkaran berdasarkan kedudukan titik, yang kelima konsep pembentukan rumus kedudukan garis terhadap lingkaran, yang keenam kedudukan garis terhadap lingkaran dalam tinjauan GeoGebra, dalam tinjauan geometri analitik bidang dan aljabar. Dan yang terakhir pada bab 4 ini membahas mengenai titik singgung dan garis singgung lingkaran. Nah, adapun pada bab selanjutnya yaitu parabola. Yang pertama kami membahas mengenai definisi parabola, yang kedua unsur-unsur parabola, yang ketiga pembentukan persamaan parabola, yang keempat jenis-jenis parabola berdasarkan kedudukan titik, yang kelima kedudukan terhadap parabola dalam tinjauan geometri analitik bidang dan aljabar, yang keenam kedudukan garis terhadap parabola dalam tinjauan geometri analitik bidang dan aljabar, dan yang terakhir pada bab parabola ini membahas mengenai titik singgung dan garis singgung parabola. Nah, bab selanjutnya ada elips. Di elips ini kami membahas subbab yang pertama itu definisi elips, yang kedua unsur-unsur elips, yang ketiga pembentukan persamaan, yang keempat jenis-jenis elips berdasarkan tinjauan titik pusat, yang kelima kedudukan titik terhadap elips dalam tinjauan geometri analitik bidang dan aljabar, yang keenam kedudukan garis terhadap elips dalam tinjauan geometri analitik bidang dan aljabar, dan yang terakhir pada bab elips ini kami membahas mengenai titik singgung dan garis singgung lingkaran. Nah, bab selanjutnya ada parametrik. Ini merupakan bab terakhir dari rangkaian geometri analitik bidang. Yang pertama, dalam subbab parametrik ini kami membahas mengenai landasan utama parametrik, yang kedua konsep dasar dan pembentukan transformasi persamaan dasar garis lurus ke dalam parametrik, yang ketiga konsep dasar dan pembentukan transformasi persamaan lingkaran ke dalam parametrik, yang keempat dalam parametrik ini konsep dasar dan pembentukan transformasi persamaan parabola dalam parametrik. Lalu yang kelima konsep dasar dan pembentukan transformasi persamaan elips dalam parametrik. Dan yang keenam dan yang terakhir dalam bab parametrik ini konsep dasar dan pembentukan transformasi persamaan hiperbola ke dalam parametrik. Nah, itulah tadi mengenai struktur materi pada bab pendahuluan. Nah, yang kedua, bagaimana sih kedudukan geometri analitik bidang terhadap mata kuliah dasar seperti aljabar dan kalkulus?
Nah, dalam pembelajaran matematika tidak terlepas dari adanya beragam cabang ilmu di dalamnya yang disajikan secara abstrak. Nah, cabang-cabang ilmu matematika inilah yang harus dipahami secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga arah pembelajaran menjadi jelas, terstruktur, sistematis, dan komprehensif. Nah, dalam konteks geometri analitik bidang, kalkulus telah membekali pemahaman konsep, sistem bilangan dan sistem koordinat, penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan, serta pemahaman tentang konsep relasi dan fungsi. Berikut penguraian kontribusi kalkulus dalam pembelajaran geometri analitik bidang. Yang pertama, dalam mengilustrasikan dan memvisualisasikan konsep-konsep geometris seperti konsep titik, garis, dan bidang. Khususnya dalam ruang berdimensi 2, kita memerlukan keterpaduan antara sistem bilangan real dan sistem koordinat. Nah, yang kedua, berbagai jenis persamaan standar dan tak standar yang secara bersamaan merepresentasikan objek-objek geometris tertentu seperti irisan kerucut yang berupa lingkaran, elips, hiperbola, dan sebagainya. Kalkulus juga telah membekali kita tentang konsep relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi menjadi dasar penyajian suatu persamaan ke dalam grafik pada sistem koordinat, ataupun sebaliknya dengan parameter-parameter tertentu. Nah, yang keempat, kajian aplikasi turunan di mana terdapat suatu fungsi yang divisualisasikan dalam suatu grafik menjadi parameter-parameter tertentu dalam objek-objek irisan kerucut. Nah, yang kelima, diuraikan materi irisan kerucut dan representasi parametrik dari kurva pada bidang bersama dengan koordinat polarnya. Nah, dalam geometri analitik bidang, telaah aljabar telah diterapkan dalam mengoperasikan titik-titik koordinat. Nah, berbagai cabang ilmu matematika, aljabar menjadi dasar dalam kajian penggunaan simbol-simbol matematis dan perangkat aturan yang dimanipulasi untuk melihat hubungan antar simbol. Seperti halnya dengan simbol yang mewakili operator dasar aritmatika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi, dan simbol operator rasional dasar seperti sama dengan, tidak sama dengan, dan sebagainya dalam menghubungkan sifat antar simbol lain. Adapun kajian aljabar dalam geometri dapat ditemukan dalam beberapa sub pokok bahasan, di antaranya yang pertama, penentuan jarak antar dua titik menggunakan konsep panjang vektor. Dalam penggambaran grafik dapat pada suatu sistem koordinat melibatkan atau merepresentasikan suatu persamaan dan mengkonstruksi garis, bidang, dan irisan-irisan kerucut. Penentuan jarak antar dua titik menggunakan konsep panjang vektor dalam penggambaran grafik pada suatu sistem koordinat melibatkan atau merepresentasikan suatu persamaan dalam mengkonstruksi garis, bidang, dan irisan-irisan kerucut. Nah, soal selanjutnya dalam bab 1 pembahasan ini yaitu jelaskan apa itu sistem koordinat dan pembentukannya serta pemanfaatannya dalam geometri analitik bidang. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada mata kuliah kalkulus mengenai sistem bilangan ini, diklasifikasikan menjadi bilangan kompleks yang mengandung unsur bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian, bilangan real kembali diklasifikasikan menjadi bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, selanjutnya bilangan irasional tadi dikategorikan lagi ke dalam jenis bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sistem koordinat berperan dalam mengeksplorasi geometri analitik bidang dalam hal aplikasi GeoGebra. Kita dapat meninjau hubungan antara titik, garis, bidang, dan ruang, baik
secara aspek geometrinya, begitupun dengan aspek aljabarnya. Nah, kita masuk pada soal keempat dari pendahuluan ini. Apa saja bentuk-bentuk pernyataan dalam matematika? Nah, setelah kita mempelajari geometri analitik bidang, terdapat beberapa bentuk-bentuk pernyataan matematika. Yang pertama ada definisi, di mana definisi merupakan rumusan tentang makna dari suatu benda, aktivitas, proses, dan yang lainnya yang menjadi suatu konsep atau pokok bahasan agar lebih mudah dipahami dan memiliki batasan untuk lebih mudah dimengerti. Nah, bentuk pernyataan yang kedua ada aksioma. Aksioma merupakan pendapat yang dijadikan sebagai dasar rujukan dengan kebenaran yang tidak perlu untuk dibuktikan. Karena aksioma ini dianggap sebagai pernyataan yang kebenarannya dapat langsung diterima dan bersifat umum. Bentuk pernyataan matematika selanjutnya ada postulat, di mana postulat sendiri kedudukannya hampir sama dengan aksioma, yaitu sama-sama tidak perlu untuk dibuktikan karena kebenarannya telah diterima. Nah, bentuk pernyataan dalam matematika yang terakhir dalam geometri analitik bidang ada teorema, di mana kebenarannya dapat diterima setelah dibuktikan. Pembuktian teorema sendiri dapat dilakukan dengan melibatkan definisi-definisi yang berkaitan ataupun oleh teorema yang kebenarannya sudah dibuktikan. Nah, soal kelima dari bab pendahuluan ini, sebutkan tokoh-tokoh dalam peradaban Islam yang berperan dalam sejarah peradaban ilmu geometri. Terdapat beberapa tokoh, diantaranya yang pertama Al-Khawarizmi. Dalam dunia matematika, Al-Khawarizmi dikenal dengan Bapak Aljabar. Kekuatan riset yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi dalam mengembangkan geometri yaitu dengan mengintegrasikannya ke dalam bentuk-bentuk atau ilmu-ilmu aljabar dalam sistem penomoran. Tidak dapat dipungkiri perkembangan ilmu astronomi sangat bergantung pada sejumlah teori-teori geometri. Nah, yang kedua ada Thabit Ibnu Qurra. Sumbangan Thabit terhadap geometri lainnya yakni pengembangan geometri terhadap teori Pitagoras, di mana dia mengembangkan dari segitiga siku-siku khusus ke seluruh segitiga siku-siku. Yang ketiga ada Abu Nasr Mansur Ibnu, dikenal sebagai penemu hukum sinus, hukum yang menguraikan hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa interpretasi geometri sinus adalah perbandingan antara sisi hadap terhadap sisi miring dalam segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya ada Al-Biruni. Karya Al-Biruni yang paling monumental yakni Kitab Al-Qanun Al-Mas'ud yang membahas tentang perhitungan benda langit, fenomena benda langit yang sangat berkonstruksi dalam penentuan waktu ibadah umat Islam. Selanjutnya ada Ibnu Al-Haytham. Dalam bidang geometri, Ibnu Al-Haytham mengembangkan analisis geometri yang menghubungkan geometri dengan aljabar. Selain itu, dia juga memperkenalkan geometri, gerakan, dan transformasi dalam geometri. Nah, soal terakhir atau soal ke-6 dari bab 1 pendahuluan ini yaitu apa yang Anda ketahui mengenai GeoGebra. Nah, software GeoGebra ini dirancang oleh seseorang berkebangsaan Austria yang bernama Markus Hohenwarter dari Universitas Florida Atlantic.
Nah, GeoGebra sebagai perangkat lunak dari namanya tak lain merupakan gabungan dua cabang ilmu matematika, yaitu geometri dan algebra. Secara jelas, ruang kerja algebra memadukan secara virtual antara ruang kerja algebra dan ruang kerja grafik. Adapun ruang kerja algebra digunakan dalam pengolahan persamaan, sedangkan ruang kerja grafik digunakan dalam merepresentasi geometri dan grafik. Nah, Marcus Hohenwarter ini mengemukakan fungsi dari GeoGebra itu sendiri. Ada 4 fungsi. Yang pertama, GeoGebra ini berfungsi sebagai media pembelajaran matematika. Yang kedua, GeoGebra ini berfungsi sebagai alat bantu membuat bahan ajar matematika. Yang ketiga, GeoGebra ini berfungsi untuk menyelesaikan soal matematika. Dan yang terakhir, menurut Marcus Hohenwarter, fungsi dari GeoGebra itu sendiri yaitu membangun sistem belajar dan sistem penugasan secara interaktif. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tampilan awal GeoGebra, khususnya GeoGebra klasik 5. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk mempermudah kita dalam mengeksplor GeoGebra secara mendalam dan menyeluruh nantinya. Yang pertama, ada menu bar, di mana menu bar ini terletak pada bagian atas. Di dalam menu bar terdapat berbagai bagian yang dapat membantu pengguna saat menggunakan GeoGebra. Juga terdapat bagian menu bar ini memuat file, edit, view, option, tools, window, dan help. Tools bar terletak di bagian bawah menu bar. Nah, dalam toolbar terdapat berbagai simbol atau icon yang dapat membuat suatu objek matematika secara manual, yakni dengan cara mengklik pada bagian yang kita inginkan dan objek tersebut akan muncul atau ditampilkan pada bagian style bar graphic view. Selanjutnya ada style bar algebra view, terletak pada bagian sebelah kiri GeoGebra dan di bawah bagian toolbar. Dalam style bar algebra view akan terdapat berbagai objek yang sudah kita buat melalui pembuatan aljabar. Pada bagian ini, objek aljabar juga akan ditampilkan pada bagian style bar graphic view. Dan kita juga dapat menyembunyikan objek aljabar untuk sementara dengan cara mengklik, atau kita juga dapat melihat perintah lainnya dengan cara klik kanan. Selanjutnya ada style bar graphic view, terletak pada bagian sebelah kanan GeoGebra dan juga terletak pada bagian bawah toolbar. Jadi, semua objek yang telah kita buat akan ditampilkan dalam bentuk grafik pada bagian style bar graphic view. Terakhir ada input bar, terletak pada bagian bawah sebelum ditampilkan pada style bar algebra view. Harus dibuat terlebih dahulu pada bagian input bar. Ketika kita selesai membuat objek matematika tersebut, maka selanjutnya kita harus menekan enter. Maka segala tampilan yang kita inginkan akan muncul. Itulah tadi mengenai tampilan awal pada GeoGebra yang harus kita ketahui. Nah, kita beralih ke bab 2, di mana pertanyaan pertama di bab 2 ini, bagaimana definisi titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama itu titik. Titik merupakan suatu objek yang tidak memiliki dimensi, ukuran, dan dinotasikan sebagai nokta. Dan juga titik adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak orang yang memikirkannya. Nah, kita masuk pada garis. Penggambaran garis di dalam sistem koordinat kartesius dapat dimaknai sebagai kumpulan titik-titik yang saling berhubungan, baik garis lurus maupun dalam bentuk garis tidak lurus. Pada bagian ini,
kita akan fokus pada pembahasan garis lurus yang meliputi garis lurus arah garis lurus, panjang garis lurus, persamaan garis lurus. Nah, kita masuk pada bidang, kita akan melihat objek geometris pada dimensi yang lebih tinggi. Dalam hal ini bidang. Dimensi dari bidang sendiri terdiri atas panjang dan lebar, namun tidak memiliki ketebalan, sehingga luas dari suatu permukaan bidang tergantung pada batasan-batasannya. Begitu pula untuk dipahami bahwa susunan-susunan segmen garis tidak dapat merepresentasikan bidang secara aljabar, sehingga penggambaran bidang dalam sistem koordinat kartesius dua dimensi sulit untuk dilakukan. Nah, kita masuk pada soal kedua di bab 2 ini. Jelaskan pembentukan rumus jarak antara dua titik dan jelaskan bagaimana hubungan panjang garis. Nah, ketika diberikan dua titik yang berada pada posisi yang berbeda di atas sistem koordinat kartesius, maka kedua titik ini menjadi dua titik ujung oleh suatu garis. Maka garis tersebut dikenal sebagai segmen, di mana jarak terkecil antar dua titik tersebut dapat direpresentasikan dalam satu garis lurus. Rumusan antara jarak antar titik dengan rumusan panjang garis pada dasarnya sama. Nah, selanjutnya soal ketiga dari bab 2 ini, yaitu jelaskan apa saja bentuk pembentukan persamaan dasar pada garis lurus. Nah, ada beberapa persamaan pada garis lurus. Yang pertama, persamaan garis lurus dengan kemiringan dengan rumusan Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah kemiringan, X adalah kedudukan, dan titik sumbu X dan C adalah konstanta. Yang kedua, bentuk pembentukan persamaannya yaitu bentuk selanjutnya ada AX tambah BY tambah C, di mana A, B, dan C adalah konstanta dan A dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang ketiga, persamaan garis lurus yang memiliki X1, Y1 dengan gradien dengan rumusan Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Nah, yang keempat, persamaan garis melalui dua titik dengan rumusan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1, di mana X1 dan Y1 nya merupakan kedudukan titik pertama, begitupun sebaliknya X2, Y2 merupakan kedudukan titik yang kedua. Nah, kita masuk pada soalan nomor 4 pada bab 2 ini. Apa saja kedudukan titik terhadap garis? Kedudukan titik terhadap garis dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni titik dilalui garis dan titik tidak dilalui garis. Titik dilalui garis, ketika titik dilalui garis, maka jarak antara titik dan garis adalah 0. Yang kedua, titik tidak dilalui garis, jarak terkecilnya dapat dipandang sebagai panjang garis lurus yang menghubungkan titik dengan garis. Nah, kedudukan yang pertama yaitu di titik 0,0.
titik X1, Y1 berada dalam lingkaran dengan persamaan X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 lebih besar R pangkat 2. Nah, yang kedua, pada titik 0,0, titik X1, Y1 berada tepat di lingkaran dengan persamaan X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, kedudukan yang ketiga, di titik X1, Y1 berada di luar lingkaran dengan persamaan X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 lebih kecil dari R pangkat 2. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap garis di titik A, B. Yang pertama, titik X1, Y1 berada di dalam lingkaran di mana persamaannya X1 kurang A pangkat 2 tambah Y1 kurang B pangkat 2 lebih besar dari R pangkat 2. Nah, kalau titik X1, Y1 berada tepat di lingkaran, maka persamaannya berbunyi X1 kurang A pangkat 2 tambah Y1 kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, kalau kedudukan titik A, B di luar lingkaran, maka persamaannya berbunyi X1 kurang A pangkat 2 tambah Y1 kurang B pangkat 2 lebih kecil R pangkat 2. Nah, selanjutnya soal nomor 5 pada bab 2 ini, bagaimana konsep pembentukan jarak terdekat antara titik dan garis. Nah, untuk pembentukan jarak terdekat antara titik dengan garis, dimisalkan terdapat sebuah garis F dan garis C, maka jarak terdekatnya itu dipandang sebagai panjang garis tegak lurus yang menghubungkan titik dengan garis. Adapun langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk menentukan rumusan, yang pertama, posisi titik sudah diketahui, yang berarti X1, Y1 dan persamaan garisnya telah diketahui. Nah, yang kedua, membuat persamaan garis kedua, yaitu persamaan garis yang tegak lurus dengan garis pertama. Selanjutnya, kita tentukan titik potong antara kedua garis tersebut dengan dimisalkan posisinya X2, Y2. Untuk titik potongnya ini harus memenuhi dari kedua persamaan garis tersebut. Nah, yang ketiga, mengubah persamaan garis yang pertama ke dalam bentuk umumnya untuk menentukan gradiennya. Lalu bentuk persamaan garis kedua, yaitu garis yang melalui sebuah titik dan menentukan gradien M2-nya. Nah, selanjutnya, bagaimana kedudukan garis lurus dengan garis lurus lainnya? Dua garis yang saling sejajar dapat dijelaskan secara gamblang bahwa apabila dua garis ditarik hingga panjang yang tak berhingga pada kedua ujungnya, tidak akan saling berpotongan. Nah, konsep kesejajaran dua garis dapat terpenuhi apabila memiliki kemiringan yang sama dan mempunyai titik potong terhadap sumbu Y yang berbeda. Kedua, dua garis yang saling berimpit dapat dimaknai bahwa titik-titik yang melewati kedua garis tersebut juga berhimpit. Secara visual, dua garis berhimpit membentuk satu kesatuan garis dengan tingkat kemiringan yang sama. Jika kedudukan garis-garis tersebut berada pada sistem koordinat kartesius, maka dapat dikatakan konstanta C dari kedua garis tersebut mengakibatkan memotong sumbu Y pada titik yang sama.
Nah, selanjutnya kita beralih ke bab 3. Pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi dari lingkaran. Nah, lingkaran didefinisikan sebagai himpunan titik-titik pada suatu bidang dengan jarak antara titik-titik tersebut dengan satu titik tetap adalah sama, di mana titik tetap ini adalah titik pusatnya dan jarak antara titik dengan titik pusat itu disebut dengan jari-jari, di mana jari-jarinya selalu lebih besar daripada 0. Lingkaran didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik pada bidang datar terhubung secara kontinu, di mana setiap titik memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu. Dalam hal ini, jarak tersebut dikenal sebagai radius atau jari-jari, sedangkan titik tertentu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Nah, kita masuk pada soal nomor 2. Pada bab 3 ini, dari definisi lingkaran, kira-kira bagaimana dasar pembentukan rumusnya. Nah, lingkaran didefinisikan sebagai himpunan titik-titik pada suatu bidang dengan jarak antara titik-titik tersebut dengan satu titik tetap adalah sama. Di mana titik tetap ini adalah titik pusatnya dan jarak antara titik dengan titik pusat itu disebut dengan jari-jari, di mana jari-jarinya selalu lebih besar daripada 0. Lingkaran didefinisikan sebagai kedudukan titik pada bidang datar terhubung secara kontinu, di mana setiap titik memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu. Dalam hal ini, jarak tersebut dikenal sebagai radius atau jari-jari, sedangkan titik tertentu ini disebut sebagai titik pusat lingkaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan unsur-unsur dalam lingkaran dan bagaimana hubungan antar unsur yang ada. Nah, lingkaran ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama, titik pusat merupakan sebuah titik yang terletak di tengah suatu lingkaran. Contohnya, titik pusat adalah titik 0. Kita lihat pada gambar di sini. Unsur yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari merupakan garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Contohnya jari-jari adalah ruas garis OA, OB, OC, dan OD. Nah, unsur yang ketiga adalah diameter, yang merupakan garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Contohnya dalam gambar, diameter adalah ruas garis AC. Nah, unsur keempat dalam lingkaran ada tali busur, merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran tetapi tidak memiliki titik pusat lingkaran. Nah, contoh tali busur adalah ruas garis AB dan BC. Nah, unsur yang kelima adalah busur, yang merupakan garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, contoh busur dalam gambar adalah garis lengkung AB, BC, CD, dan AD. Nah, selanjutnya unsur yang keenam yaitu juring, yang merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Nah, contoh juring pada gambar di samping adalah daerah COD.
atau daerah yang diarsir dengan warna kuning. Nah, unsur lainnya ada tembereng, yang merupakan daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, contoh tembereng dalam gambar adalah daerah BC atau daerah yang diarsir dengan warna hijau. Nah, unsur yang terakhir dalam lingkaran yaitu apotema, yang merupakan garis dari pusat lingkaran tegak lurus ke tali busur. Nah, apotema dalam gambar adalah ruas garis E dan O. Adalah ruas garis OE. Nah, kita masuk pada soal nomor 4. Pada bab 3 ini, sebutkan jenis-jenis lingkaran berdasarkan kedudukan titik pusat serta bagaimana bentuk persamaan dasar lingkaran. Nah, lingkaran itu ada dua macam, yaitu lingkaran standar dan lingkaran tak standar. Lingkaran standar yaitu lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dengan persamaan y kuadrat tambah x kuadrat sama dengan r kuadrat. Sedangkan yang kedua yaitu persamaan lingkaran tak standar yang berpusat di titik A, B dengan persamaan r kuadrat sama dengan x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat. Nah, soal selanjutnya yaitu bagaimana kedudukan garis terhadap lingkaran dari segi tinjauan geometri dan aljabarnya. Kedudukan garis terhadap lingkaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, garis memotong lingkaran. Yang kedua, garis menyinggung lingkaran. Dan yang ketiga, garis tidak menyinggung dan tidak memotong lingkaran. Nah, secara jelas, jika D lebih besar besar 0, maka dapat dikatakan garis tersebut memotong lingkaran. Jika D sama dengan 0, maka dapat dikatakan garis tersebut menyinggung lingkaran. Jika D lebih kecil 0, maka dapat dikatakan garis tersebut memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Nah, soal selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis lurus pada lingkaran dapat kita cari dengan menggunakan nilai diskriminannya. Nah, nilai diskriminannya yaitu D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC, diambil dari persamaan kuadrat yang merupakan hasil substitusi dari persamaan garis dengan persamaan lingkarannya, dengan syarat D lebih besar 0 memotong lingkaran di 2 titik. Syarat yang kedua, D sama dengan 0 menyinggung lingkaran di 1 titik. Dan syarat ketiga, D lebih kecil 0 tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran. Nah, soal terakhir dari bab 3 ini, jelaskan apa yang dimaksud titik singgung dan garis singgung lingkaran dan bagaimana bentuk persamaan atau rumusan mencari titik singgung dan garis singgung lingkaran. Nah, secara geometris, garis singgung pada lingkaran dapat dipandang sebagai titik pertemuan atau persekutuan antara satu garis lurus dengan satu lingkaran tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa semua titik yang dilalui oleh lingkaran dapat menjadi persinggungan dengan satu garis tertentu. Nah, penentuan persamaan garis singgung dapat dicari berdasarkan beberapa kondisi, yaitu yang pertama, titik singgungnya diketahui, yang kedua, gradien garis singgungnya diketahui, dan yang terakhir, salah satu titik yang dilalui garis di luar lingkaran diketahui. Nah, kita beralih ke bab 4, yaitu parabola. Pertanyaan yang pertama,
Jelaskan definisi parabola. Parabola didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik khusus dan terhadap satu garis tertentu. Titik khusus ini dikenal sebagai titik koordinat titik fokus parabola, sedangkan garis tertentu yang dimaksud adalah garis direktris. Nah, kita masuk pada soal nomor 2 di bab 4 ini. Sebutkan unsur-unsur di dalam parabola, bagaimana hubungan antar sudut yang ada. Nah, unsur-unsur dari kurva parabola di samping yaitu titik P, X, Y adalah titik sembarang pada hiperbola sehingga berlaku F1P mutlak kurang mutlak F2P sama dengan 2A. Unsurnya yaitu titik pusat hiperbola M sama dengan titik pusat hiperbola M di titik 0,0. Titik fokus hiperbola F1 di titik min C, 0 dan F2 di titik C, 0. Adapun sumbu simetrinya, sumbu utama yaitu sumbu X, sumbu sekawan yaitu sumbu Y, sumbu nyata yaitu AB sama dengan 2A. Adapun sumbu imajinernya yaitu CD sama dengan 2B. Nah, titik puncak hiperbola yaitu titik A di titik min A, 0 dan B di titik A, 0 adalah titik potong hiperbola dengan sumbu nyata. Nah, soal selanjutnya, bagaimana kedudukan titik terhadap parabola dari tinjauan geometri dan aljabarnya. Nah, kita telah mengetahui cara mengidentifikasi kedudukan titik terhadap garis dilakukan dengan cara mensubstitusi titik koordinat yang ditinjau ke dalam persamaan garis. Hal serupa juga dilakukan dalam mengidentifikasi kedudukan titik terhadap parabola. Secara visual, kedudukan titik terhadap parabola terdapat 3 jenis, yaitu titik berada di luar parabola, titik berada di dalam parabola, dan titik berada di dalam lintasan parabola. Nah, kemungkinan posisi titik tersebut terhadap parabola adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika X1 pangkat 2 kurang 4 PY1 lebih kecil dari 0, maka posisi titik tersebut berada di dalam parabola. Nah, jika X1 pangkat 2 kurang P X1 pangkat 2 kurang 4 PY1 sama dengan 0, maka posisi titik tersebut berada tepat di lintasan parabola. Begitupun dengan X1 pangkat 2 kurang 4 PY1 lebih besar 0, maka posisi titik tersebut berada di luar parabola. Nah, kita masuk pada kedudukan garis terhadap parabola. Kedudukan garis terhadap parabola tergantung dari nilai diskriminannya. Diskriminan merupakan hubungan antara koefisien dalam persamaan kuadrat. Untuk mencari hubungan kedudukan terhadap parabola dengan persamaan kuadrat, Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Rumus diskriminannya adalah D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Adapun langkah-langkah dalam menentukan kedudukannya, yang pertama, mensubstitusi persamaan garis lurus dengan AX tambah C ke persamaan parabola sehingga akan diperoleh persamaan akhir berupa persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan nilai D dari persamaan kuadrat yang diperoleh pada titik pertama. Nah, langkah yang ketiga, menyimpulkan hasilnya. Apakah garis parabola tidak terlihat, garis parabola atau garis parabolanya di 2 titik. Jadi, 0 tidak memotong parabola
D sama dengan 0, garis memotong parabola D lebih besar 0, memotong parabola di 2 titik. Nah, selanjutnya kita beralih ke bab 5. Pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi elips. Elips adalah salah satu contoh dari irisan kerucut dan dapat didefinisikan sebagai lokus dari semua titik dalam satu bidang yang memiliki jumlah jarak yang sama dan dua titik tetap yang telah ditentukan sebelumnya atau biasa disebut titik fokus. Nah, adapun unsur-unsur elips yang pertama, koordinat titik puncak, yang kedua sumbu mayor dan minor, yang ketiga titik fokus, yang keempat ada persamaan garis direktris, dan terakhir laktus. Nah, selanjutnya mengenai bentuk persamaan elips. Yang pertama, elips horizontal berada di titik pusat 0,0. Bentuknya X pangkat 2 per A pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, dimana A nya lebih besar 0. Dengan koordinat titik pusat A1 yaitu A,0, A2 yaitu min A,0, B yaitu 0,B, dan B2 yaitu 0, min B. Sumbu mayornya adalah 2A, adapun sumbu minornya yaitu 2B. Titik fokusnya adalah F1 C,0 dan F2 di min C,0, di mana C2-nya sama dengan A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Adapun nilai diskriminannya yaitu E sama dengan C per A. Persamaan garis direktrisnya adalah X sama dengan A pangkat 2 per C dan min A pangkat 2 per C. Panjang laktusnya yaitu L R sama dengan 2 B pangkat 2 per A. Nah, yang kedua, elips vertikal di titik pusat 0,0. Dengan bentuk umumnya X pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, di mana A nya lebih besar 0. Titik fokusnya berada di F1 0, C. F2 nya berada di 0, min C, di mana C2 nya sama dengan B2 kurang A2. Adapun koordinat titik pusatnya A1 di titik A,0, A2 di titik min A,0, B1 di titik 0, B, dan B2 di titik 0, min B. Sumbu mayornya adalah 2B, sumbu minornya 2A. Nilai ekstensitasnya adalah E sama dengan C per B. Adapun persamaan garisnya yaitu garis direktrisnya Y sama dengan B pangkat 2 per C tambah 4 dan Y sama dengan min B pangkat 2 per C tambah 4. Nah, yang ketiga yaitu elips horizontal dengan titik pusat P, Q. Dengan bentuknya tidak standar, di mana persamaannya itu X kurang P pangkat 2 per A pangkat 2 tambah Y kurang Q pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, di mana A nya lebih besar dari B. Nah, yang keempat, elips vertikal berada di titik pusat P, Q. Dengan bentuk tidak standar, persamaannya yaitu X kurang P pangkat 2 per A pangkat 2 tambah Y kurang Q pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, di mana A nya lebih kecil daripada B. Nah, soal selanjutnya mengenai kedudukan titik terhadap elips.
Untuk mengetahui kedudukan titik terhadap elips, kita substitusi titik tersebut ke persamaan elipsnya, sehingga akan kita peroleh 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, jika nilai ruas kiri lebih kecil ruas kanan, maka titik ada di dalam elips. Yang kedua, jika nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka titik ada pada elips. Kemungkinan yang ketiga, jika nilai ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, maka titik ada di luar elips. Nah, bentuk persamaan elips harus memenuhi bentuk umumnya. Setelah itu, baru bisa kita substitusi terhadap elips. Persamaan yang dimaksud adalah X kurang P pangkat 2 per A kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat per B kuadrat, atau X kurang P kuadrat per B kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat per A kuadrat, atau AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah C tambah DY tambah E sama dengan 0. Nah, mengenai kedudukan garis terhadap elips, ada beberapa langkah yang dapat menentukan kedudukan garis terhadap elips, yaitu yang pertama, dengan cara mensubstitusi garis ke elips sehingga terbentuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, atau AY kuadrat tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, langkah kedua, dengan menentukan nilai diskriminannya atau D dengan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, langkah ketiga dalam menentukan kedudukan garis terhadap elips adalah nilai diskriminan yang diperoleh bisa kita cocokkan dengan syarat kedudukan elips. Nah, syarat kedudukan elips ada 3. Yang pertama, jika D-nya lebih besar 0, maka garis memotong elips di 2 titik yang berbeda. Syarat yang kedua, jika D sama dengan 0, garis menyinggung elips atau memotong di 1 titik. Nah, syarat ketiga yaitu jika D lebih kecil 0, maka garisnya tidak memotong elips. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep terbentuknya hiperbola. Hiperbola merupakan himpunan semua titik yang selisih jaraknya terhadap 2 titik tertentu sama. Kedua titik tertentu disebut titik fokus. Hiperbola selisih jarak yang sama dengan 2A, di mana A-nya lebih besar 0 dan jarak kedua fokus sama dengan AC dengan AC lebih besar, dan jarak kedua fokus sama dengan 2C dengan 2C lebih besar dari 2A. Nah, mengenai unsur-unsur hiperbola, terdapat beberapa unsur. Yang pertama, titik pusat, yang kedua, titik fokus, yang ketiga, titik puncak, yang keempat, sumbu simetri, yang kelima, sumbu nyata, yang keenam, sumbu imajiner, yang ketujuh, persamaan direktis, yang kedelapan, persamaan eksentrisitas dan panjang latus. Nah, mengenai jenis-jenis hiperbola, yang pertama itu persamaan standar pusat di titik 0,0. Yang pertama, mengenai jenis-jenis hiperbola dan persamaan standar dan tak standar. Yang pertama, persamaan standar berpusat di titik 0,0 berupa puncaknya P1 di titik min A,0 dan P2 di titik A,0, berbentuk horizontal, di mana persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat sama dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan syarat kurva terbuka ke kiri dan ke kanan. Asimtot hiperbolanya yaitu Y sama dengan plus minus B per AX.
Nah, titik puncak di P1 0, min A dan P2 0, berbentuk vertikal dengan persamaan x kuadrat per b kuadrat kurang y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1, dengan syarat kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah dengan asimtot y sama dengan plus minus a per px. Lalu persamaan tak standar pusat di titik x1, y1. Yang pertama, titik puncak P1 di titik H kurang A, 0 dan P2 H tambah A, 0 berbentuk horizontal dengan persamaan X kurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana syaratnya adalah kurva terbuka ke kiri dan ke kanan dengan asimtot hiperbolanya Y kurang K sama dengan plus minus B per A kali X kurang H. Yang kedua, titik puncaknya di P1 di titik 0, K kurang A dan P2 0, K tambah A berbentuk vertikal dengan persamaan Y kurang K kuadrat per A kuadrat kurang X kurang H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana syaratnya adalah kurva terbuka ke atas dan ke bawah dengan asimtot hiperbola Y kurang K sama dengan plus minus A per B dikali X kurang H. Nah, adapun mengenai kedudukan titik terhadap hiperbola, untuk mengetahui kedudukan titik terhadap hiperbola, kita substitusi titik tersebut ke dalam persamaan hiperbolanya sehingga kita peroleh 3 kemungkinan. Yang pertama, jika ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan, maka titik berada di luar parabola. Yang kedua, jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka titik berada pada hiperbola. Yang ketiga, jika ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, maka titik berada dalam hiperbola. Nah, bentuk persamaan hiperbola harus memenuhi bentuk umumnya. Setelah itu baru bisa kita substitusikan titik yang mau kita cari kedudukannya terhadap hiperbola tersebut. Nah, kedudukan garis terhadap hiperbola, langkah-langkah untuk menentukan kedudukan garis terhadap hiperbola. Yang pertama, mensubstitusi garis ke hiperbola sehingga bentuk persamaannya kuadrat, sehingga terbentuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, atau AY kuadrat tambah BY tambah C sama dengan 0. Yang kedua, ditentukan nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B2 kurang 4 AC. Nah, yang ketiga, dari langkah kedua, nilai D yang kita peroleh kita cocokkan dengan syarat kedudukan garis terhadap hiperbola. Yang pertama, jika D-nya lebih besar 0, maka hiperbolanya memotong maka garisnya memotong di 2 titik. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka garisnya itu menyinggung di hiperbola pada 1 titik. Nah, jika D-nya lebih kecil daripada 0, maka garisnya tidak memotong dan tidak menyinggung hiperbola. Nah, adapun mengenai parametrik adalah persamaan yang mendefinisikan hubungan dua variabel, misalkan X dan Y, dengan cara menggunakan persamaan dari dua variabel tersebut, di mana masing-masing persamaan dinyatakan dalam satu variabel. Variabel tersebut dinamakan parameter. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai kisi-kisi ujian akhir semester geometri analitik bidang. Sekian dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.